Selanjutnya kami akan melanjutkan presentasi untuk artikel yang kedua yang berjudul Strategi Adopsi Teknologi Blockchain di Perguruan Tinggi guna menunjang terwujudnya Smart and Green University. Studi kasusnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Latar belakang blockchain merupakan sebuah model penyimpanan data yang terbuka, transparan, dan terdesentralisasi. Blockchain ini pada dasarnya adalah sebuah buku besar yang bersifat publik, tidak dapat diubah dan terdistribusi. Blockchain menjadi salah satu tren teknologi saat ini dan dapat memberikan banyak manfaat. Namun, penerimaan teknologi tersebut masih belum terlihat dalam sektor pendidikan di Indonesia, khususnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Meskipun teknologi blockchain memberikan banyak manfaat untuk institusi pendidikan, namun dalam proses pengadopsiannya serta sumber daya manusia tidak mudah bagi lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan teknologi baru karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor kesiapan yang perlu diperhatikan. Menurut STU, persiapan dalam mengadopsi blockchain dalam sistem pendidikan terdiri atas legality, scalability, data privasi, dan security. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor kesiapan adopsi teknologi blockchain serta hubungan ketergantungan antar kesiapan dengan tujuan memberikan usulan strategi yang relevan untuk penerapan teknologi blockchain dalam sistem pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di masa depan. Ini dikutip dari jurnal Ahmad Bahaudin Putro Ferdinand tahun 2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke metode penelitiannya. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, melalui mik-mik analisis yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor kesiapan utama yang harus didahulukan. Sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan faktor kesiapan utama adopsi blockchain, jadi universitas menggunakan metode interpretatif struktural modeling atau ISM mik-mik analisis. Lalu kita masuk ke bagian flowchartnya. Jadi yang pertama kita memulai. Lalu langkah awal pada studi literatur, kita menyusun faktor dan subfaktor kesiapan penerapan blockchain di lembaga pendidikan berdasarkan Boer dan Beer framework. Kemudian tahap selanjutnya pada expert opinion, kita membangun hubungan kontekstual. Setelah itu, membangun struktural self-interaction matrix pada faktor kesiapan penerapan blockchain. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membangun initial reachability matrix, lalu menyusun final reachability matrix. Selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan aturan transivitas? Jika sesuai, maka kita lanjut ke final reachability matrix di partisi ke tingkat yang berbeda. Jika belum, kita kembali menyusun final reachability tadi. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan final reachability matrix tadi ke dalam bentuk canonical matrix, lalu mengembangkan di graph. Setelah kita mengembangkan di graph, kita harus menyesuaikan dengan aturan transivitas yang akan membentuk diagram mik-mik. Nah, apakah model konseptualnya konsisten? Jika iya, kita melanjutkan ke representasi pernyataan hubungan antara faktor kesiapan penerapan blockchain. Jika tidak, kita kembali ke expert opinion tadi. Dan setelah itu selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan artikel kedua yaitu hasil penelitian. Faktor-faktor persiapan menggunakan aplikasi teknologi blockchain dalam sistem pendidikan. Di sini ada simbol dan subfaktor.
Simbol A1 ketersediaan komponen teknis, A2 keterjangkauan sumber daya IT, A3 ketersediaan sumber daya IT, A4 aksesibilitas sumber daya IT, A5 efisiensi teknologi, A6 tingkat penggunaan, A7 dukungan manajemen dan staf, A8 pemahaman teknologi, A9 pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi, A10 ketersediaan tenaga terampil, A11 risiko dan modal, A12 ketersediaan platform pembelajaran, A13 aksesibilitas ke sumber belajar yang relevan, 14 strategi proses bisnis, A15 kebijakan dan regulasi, A16 inisiatif pemerintah di bidang teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Untuk mengklasifikasi variabel sistem yang diteliti digunakan diagram dengan metode MIC atau mix-match. Dalam analisis diagram mix-match dikategorikan menjadi 4 klaster yang berbeda, yaitu autonomous, independent, linkage, dan dependent. Pembuatan diagram mix-match didasarkan pada final reachability matrix dengan aturan transivitas matrix dan aturan transivitas di mana nilai driving power sebagai sumbu Y dan nilai dependent sebagai sumbu X. Mungkin saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan membaca slide presentasi tentang artikel yang kedua, yaitu penjelasan diagram. Independen memiliki driving power yang tinggi, sedangkan independensi yang rendah. Sektor ini terdiri atas dukungan manajemen dan staf A7, pemahaman teknologi A8, pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi A9, dan ketersediaan tenaga terampil A10. Dependen memiliki driving power yang rendah, sedangkan dependensi yang tinggi. Sektor ini terdiri atas keterjangkauan sumber daya IT A2, tingkat penggunaan A6, ketersediaan platform pembelajaran A12, dan aksesibilitas ke sumber belajar yang relevan A13. Linked driving power yang tinggi, sedangkan dependensi yang tinggi. Sektor ini terdiri atas ketersediaan komponen teknis A1, inisiatif pemerintah di bidang teknologi A16, ketersediaan sumber daya IT A3, strategi dan proses bisnis A14, resiko dan modal A11, kebijakan dan regulasi A15, aksesibilitas sumber daya IT A4, dan efisiensi teknologi A5. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pada hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian, hasil analisis mix-match dapat diketahui bahwa faktor-faktor kesiapan dalam adopsi blockchain pada sistem pendidikan di perguruan tinggi yang terdiri atas ketersediaan komponen teknis A1, keterjangkauan sumber daya IT A2, ketersediaan sumber daya IT A3, aksesibilitas sumber daya IT A4, efisiensi teknologi A5, dan tingkat penggunaan A6, dukungan manajemen dan staf A7, pemahaman teknologi A8, pengetahuan tentang penggunaan teknologi A9, ketersediaan tenaga terampil A10, resiko dan modal A11, ketersediaan platform pembelajaran A12, aksesibilitas ke sumber belajar yang relevan A13, strategi dan proses bisnis A14, kebijakan regulasi A15, dan inisiatif pemerintah di bidang teknologi A16 perlu diperhatikan secara keseluruhan karena memiliki peranan yang penting secara keseluruhan dengan tingkat kepentingannya yang berbeda karena faktor-faktor kesiapan penerapan blockchain tersebut tidak ada faktor yang termasuk ke dalam sektor autonomous yang mengharuskan salah satu atau beberapa faktor tersebut dihilangkan dari sistem.